Masuk boy. Oke, selamat datang kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segaf. Kali ini kita kedatangan 2 orang tamu. Kenapa boy? Kali ini kita kedatangan 2 orang tamu ya. Ada Anggrino. Halo semuanya. Dan ada kakak cantik Nandira. Nadira apa Nadira? Nandira. Yes. Dira disebut cantik ya, aku gak ganteng ya? Ada yang peduli juga boy, sumpah. Oke. Jahat kami di sini. Kami kan sendiri. Anggap aja kami. Oke. Oke. Kebetulan Kak Anggi dan Kak Dira ya. Ini adalah panitia dari acara People on Sing. People on Sing. Yes. Iya betul. Ya. Oke, ini mungkin ada yang belum tahu ya. Acara People on Sing ini acara apa sebenarnya? Dari siapa dulu? Boleh aku ya kali ya. Eh. Acara berkumpul. Nah jadi sebetulnya ini acara dari teman-teman ngumpul-ngumpul aja. Nah, kita tuh cuman mengaplikasikan keresahan tadi, karena ya kita tahu sendiri di sini kan kalau misalkan ada acara tuh bang ya, mungkin ya mohon maaf kayak acara expo kayak gitu-gitu. Sebenarnya ada acara di sini, cuman kita mikirnya coba kita buat perkumpulan yang dimana kita buat event, dan eventnya itu memang benar-benar segmented di konotasinya anak muda tadi. Nah, makanya tadi kita ngumpul-ngumpul, terus teman-teman bilang, mending kita buat acara. Nah, acara tuh bentuknya gigs tadi. Jadi pada dasarnya ini gigs. Musik ya. Musik. Nah. Jadi sejarahnya seperti tadi, ada kegelisahan dan lain-lain. Ya. Nah, kalau tidak salah ini yang kedua ya? Iya betul, ini yang kedua. Yang kedua? Yang kedua. Yang pertama dulu kapan? Tahun lalu, 2021. 2021? Ya, di Nara. 2021. Kapan tuh? Ada gak ya? Ada. Tapi skalanya kecil. Dan gak ada gue stana juga. Maksudnya yang dari artis-artis yang banyak talent-talent yang kau punya alat kah? Pinjam bah. Nanti kau main ya. Kayak gitu. Jadi dasarnya cuman pertemanan. Iya pertemanan, karena kan kolektif bang. Kalau mau dibilang kita mau sewa alat, kita nggak punya uang ya kan. Mau cari uang juga, sponsor kita bingung. Kau siapa buat event kayak gini? Nggak ada yang kenal kita kayak gitu. Beda tadi kita misalkan ada ngebawa artis, misalkan ada orang yang dikenal lah di Tanjung misalkan kita bawa main. Ada dasarnya buat kita cari uang. Ini nggak ada sama sekali. Makanya ya kau punya uang berapa? Kumpul lah kita. Cari donatur, kita sewa sound. Selebihnya alat-alat tuh ya pinjam ke teman-teman, drum apa segala tuh pinjam. Itu yang seri 1. Yes. Ya. Jadi yang apa seri ya namanya? Volume. Ya, volume 1. Ya. Jadi bedanya volume 1 itu benar-benar do it yourself, pokoknya yang swadaya, benar-benar swadaya ya, benar-benar masih bedanya dengan yang volume 2 ini kan itu kan. Sebetulnya masih sama skemanya bang. Jadi ini kalau bisa dibilang volume 2 ini agak gambling juga sebetulnya. Kita cuman ada uang sisa dan kita berembuk, gimana kalau misalnya kita buat lagi. Oke, buat lagi, tapi harus ada GS. Nah, nyari ya. Skemanya begitu lah. Intinya lebih gambling yang kedua malah. Yang pertama itu cuman kayak ya sudahlah kita buat aja dulu. Minimal dia enggak rugi lah misalkan, atau enggak minimal kita happy ya sudah selesai kayak gitu. Oke, ini tadi aku kelupaan. Ya. Ini acaranya kapan nih? Tanggal 22 Juli. Hari apa itu? Hari Jumat. Malam Sabtu. Nama enggak malam Jumat ya sekalian? Ada alasannya tuh bang. Jangan. Karena punya kepentingan sendiri kalau malam Jumat. Enggak tahu kita Dir. Oh ya. Dia aja masih kecil Dira. Dia aja yang tahu. Dia aja yang sudah nikah di antara kita nih. Apa kayaknya? Nah, tapi kenapa nama People on Sing itu apa sebenarnya? Namanya kenapa acaranya People on Sing? Maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan itu orang-orang yang bersinkronisasi. Betul. Tapi itu. Kenapa memilih nama itu? Oke, jadi
dulu sebelumnya kita memutuskan ini eventnya gimana, apa namanya, brandingnya nanti gimana, gimmicknya gimana. Jadi kita sudah ngomong ke grup, kita lemparkan ada beberapa belas orang sebelumnya. Kita buka, teman-teman acaranya ini mau dibuat apa namanya. Karena kita nih ya tadi kembali lagi ke skema berkumpul tadi kan Bang. Paling enggak kemasannya harus bagus. Jadi ada beberapa teman-teman yang aku lemparkan kalau misalkan buat nama silahkan sertakan ini namanya gimana, alasannya apa kayak gitu-gitu. Nah kita coba-coba bangun ruang diskusi di antara teman-teman yang notabene mungkin tidak pernah ngelakuin ini Bang. Dalam artian kita bukan anak event semuanya. Kita cuman teman-teman ngumpul yang mau ada event, tapi itu kita yang buat panggungnya dan kita juga yang main sebenarnya kayak gitu. Makanya kita lemparkan di grup, kita buat grup WA sampai akhirnya teman-teman mencetuskan beberapa nama lah dan di voting. Kebetulan ada namanya People Launching dan aku jelaskan ini kenapa People Launching. Karena kan memang betul-betul di kumpulan itu ya namanya kumpulan, kau ndak bakal ngumpul situ kalau misalkan kau ndak sefrekuensi. Kau ndak sinkron tuh ndak mungkin kau ndak ngumpul di situ gitu loh Bang. Ketika kau ndak sinkron pasti pergi gitu loh. Nah kebetulan kita nih ya nongkrongnya gitu-gitu terus orang-orangnya dan kalau kita rasa kita sinkron gitu. Nah, makanya dari dasar itu kita mikir, wah ini udah cocok nih People Launching, orang-orang yang bersinkronisasi atau orang-orang yang sefrekuensi. Oke. Nah tadi kalau bilang, tadi Dira juga ngomong ini acaranya semacam gigs musik. Ya. Tapi kalau kulihat juga enggak semuanya pemusik nih. Betul. Kayaknya ada dan juga genrenya pun bermacam-macam. Ya, benar. Itu Ya, kan? dia. Nah mungkin Dira bisa jelasin nih. Ini acaranya ngapain aja? Betul-betul cuma musik aja atau ada acara lain lagi, tambahan lagi? Tujuan utama acaranya emang acara musik ya. Dan untuk kali ini kita ngambil konsepnya karaoke. Nah, gue starnya udah tahu belum gue starnya? Nanti kita bahas itu. Oh, nanti. Habis ini. Cepatan, Teknisnya udah sabar. Teknis dulu ya. Udah sabar ngiklan ya. Ya, jadi konsepnya karaoke dan band-band yang kita istilahnya kita undang ya. Ya. Ya, kita undang kami yang pilih, nyeleksi sendiri. Itu kita bagusnya band-band yang apa aja sih itu kan. Tanju kan banyak juga band. Terus kita akhirnya diskusinya itu minimal dia punya satu karya ya macam-macam genrenya karena kita juga mengusung konsep lintas genre biar nanti yang orang-orang yang datang ke acara kita tuh kayak nggak cuma satu masanya aja. Iya benar. Misal kan tiap orang beda-beda nih. Selera beda-beda. Seleranya beda-beda. Jadi aku cocok sini, aku cocok sini gitu. Ya. Sebenarnya kita mau coba narik masa dari semua genre penikmat musik Bang. Jadi kayak metal kita punya, pop kita punya, dangdut koplo sekalipun kita punya, R&B, EDM juga ada. Jadi kita tuh maunya orang nikmatin di satu pertunjukan di satu tempat yang sama dan ya kita have fun di situ dengan standar yang sudah kita buat tadi sama para penampilnya. Susah nggak bikin acara gini, Tir? Enggak menurut. Enggak. Ini selama yang berapa bulan sudah dipersiapkan mulai kapan nih? Mei. Masalah yang kita bicara selain masalah dana, biasanya masalah-masalah yang paling susah itu apa sih bikin acara ini? Karena gini, Tanjung ini kan sudah lama nggak ada acara nih. Betul. Ya, kita sudah nggak lama nggak ada acara ya. Apalagi karena COVID. Masalah pandemi kemarin ya. Yeah. Nah, kita juga masih belum selesai sih, cuma ya udahlah bodo amat. Ya kan? Apa sebenarnya kesulitan kenapa acara-acara seperti ini jarang banget di Tanjung gitu loh, yang mau tanya. Mungkin bisa Dira dulu mungkin dikit. Yang paling pertama sih perizinan yang perizinan ke pihak keamanan polisi seperti itu. Banyak juga syarat-syaratnya yaitu kita jadi bolak-balik karena belum lengkap seperti itu. Kalau dari Anggi sendiri gimana? Kalau dari aku lebih personal sih Bang, kayak kenapa ndak ada acara kayak gini, mungkin ndak ada yang mau ngebuat acara gini. Dalam artian cuma ada di kepala dan ada diomong tongkrongan tapi nggak ada yang ayo kita jalan. Banyak sih ide-ide yang ngomong mending kita buat gini-gini. Tapi kalau ndak ada yang ngelakuin, pun kau punya ide dari 1999 misalkan, orang sudah ngerjain sekarang tapi kau belum ngerjain, kamu ngeklaim itu idemu juga nggak ada gunanya gitu loh Bang. Sekarang tuh siapa yang duluan ngelakuin ya sudah itu. Action yang penting. Action yang penting. Cuman di sini ya bukan aku nge-estimate orang-orang yang ada di Tanjung. Enggak, sebenarnya sama aja. Masalah peluang dan siapa paling berani ya sebetulnya Bang. Maksudku bukan paling berani, kita paling hebat enggak.
siapa yang berani nerima resiko nanti bakal rugi misalkan, nanti bakal banyak yang nggak suka misalkan. Nah, cuman masalah itu aja kebetulan Bang. Tapi kalau misalkan ditanya orang-orang mau ndak acara begini? Ya mau semua gitu loh. Iya, semua orang pasti mau, dan juga Semua mau. orang Tanjung juga kangen ya dengan acara-acara Kangen, begini. betul. Bayangin aja 2 tahun loh. Ya, 2 tahun nggak ada acara, ada sih acara kayak expo gitu kan. ya. Cuman ya mohon maaf, itu kan orang luar malah yang ngadain, bukan orang kita gitu Betul, kan. betul. Ya kan IO-nya malah dari luar. Ya, Kita cuma sebagai penonton, benar-benar sebagai penonton, tapi yang sebagai penyelenggara kayaknya selama 2 tahun ini baru ini aja kayaknya. Ada lagi ya kalau nggak- ada selain lagi, musik- ada lagi. Selain musik alam, Ya selain musik alam kayaknya nggak ada deh, cuman ini aja kayaknya. ya kan? Ya betul. Nah, oke. Tadi sudah dibilang lintas genre. Ya, Sebenarnya ini ada talent kalau nggak salah yang gue tahu ya, ada yang levelnya lokal, ya, ada yang levelnya nasional. ya betul. Kalau yang kita bahas yang mana dulu nih? Dari lokal dulu kali. Dari lokal dulu Ya. mungkin. Oke. Kalau lokal Dir, apa yang sudah terpilih ini? Yang tadi kan kau bilang tadi ada beberapa sedikit syarat ya, Ya. harus ada karya. Ini yang sudah yang terpilih untuk mengisi acara ini apa aja dari lokal? Band-bandnya ya. Pertama ada band Nevermind itu dari Tarakan. Tarakan. Ada Void di Hati itu sebenarnya Void itu Tarakan. Tanjung Selor, Oh, cuman Tanjung Selor ya. Tanjung Selor, cuman kebetulan dari awal mereka ngebentuk band, mereka malah nggak pernah main sama sekali di Tanjung. Dan kebetulan main pertamanya ini di acara People Launching. Ya di Tanjung. Gitu. Ya. Habis itu siapa lagi? Ya, soalnya kan biasanya kan acara gitu di Tarakan kan. Ya, betul. Inilah kita buat saatnya acara di ibu kota kita nih. Ya habis itu selain itu ada No Offense itu band baru ya. Dari Itu band terbentuk gara-gara ada event ini bang. Yang pertama kemarin. siapa lagi? Ada Radit Jamaika. Ya itu yang Itu dia rapper R&B gitu. Kemarin sempat main di Expo. Itu panggung pertama mereka, dan panggung kedua yang bisa dibilang lumayan besar itu di PP Launching. Jadi mereka punya karya, cuman belum terpublish ke masyarakat luas. Mereka punya YouTube kok, mereka punya lagu-lagu. Aku hitung lagunya itu mungkin ada udah 5 yang benar-benar mereka buat. Mereka punya studio rekaman sendiri kayak gitu. Siapa lagi Dir? habis Siapa lagi? Coba ada apa nih? Aku juga lupa juga. Siapa Ya, lagi? ada Usmanari. Usmanari itu Usmanari apa dia? Bukannya dia nari. nari kan? Dia nari. Nah, dia nari. Terus tuh juga ada Ozan. Ozan Nabil yang kita semua tahu Ozan Nabil. Ya, terus tuh, Besok juga insya Allah tampil nih. Malam ini kalau aku upload besok gitu. Nah. Oke. Ya, malam ini kalau aku upload Kamis, artinya malam ini bakal tampil. Oke, betul. Besok Rabu ya? Besok Rabu. Berarti Kamis. Lupa hari sudah enggak? Rabu besok malam Kamis. Oh iya. Oke. Situ ada Barak, dia Ada Barak. rapper. Rapper juga di Jogja, itu anak Tanjung juga. Punya karya tapi belum pernah nge-publish dia siapa dan belum pernah manggung. Nah, itu kita tarik yang kayak gitu-gitu. Siapa lagi? Ada juga Orkes Pamusian. Orkes Pamusian itu dia Tarakan kayaknya ya. ya itu koplo bang. Hah? Koplo malah? Koplo. Mereka benar-benar nampil dengan konsep ada gendangnya. Nah, ada apa juga yang kicir-kicir itulah pokoknya. Ya koplo lah. pada Ya, dasarnya. koplo lah pokoknya. Spek koplo tuh mereka punya lah intinya. Kayak gitu. Terus tuh ada juga ada DJ, ada Reza dari Tarakan. Terus ada Dia juga nih. saya sendiri. Dan yang pasti ada guys kita tadi. Oke. Kalau yang nasional siapa Dir? Jadi untuk People on Sing volume 2 kali ini gesarnya itu Onat. Kak tahu Onat? Onadio. Oh Nadio. Leonardo. Ya. Kalau dulu aku pegal betul sama dia tuh. Kenapa tuh? Apa sekarang jadi tim Oken Anda? Ya, enggak. Oh dulu zaman-zaman emo, waktu dia masih emo dulu tuh. Namanya kita zaman dulu Oh kan. lagu galau ya? Hah? Lagu galau ya? Jengkelnya kenapa? Namanya juga anak-anak rock kan, Oh, musik oke. gitu kan dulu. Siapa tuh Pak. bisa kita sampaikan nanti kan sama Onat. Oh, nanti aku sampaikan. Kenapa Onat? Ada yang siapa yang jawab nih? Boleh. Dira boleh, aku boleh. Beda aku nanti teman-teman aja ya. Jadi kami rasa Onat ini kan orangnya kayak asik banget lah ya. Jadi harapan kami dia bisa membawa para orang-orang yang datang nanti buat di acaranya, dan dia juga konsepnya kan karaoke kali ini. Iya. Ya nanti dia yang mimpin acaranya, nanti kita untuk kali ini dia lagi
ranah baru ya, dia sambil nge-DJ juga. Ya. Dia DJ baru-baru aku tahu. Iya benar. Jadi nanti dia bakal DJ bareng sama mimpin karaoke. Ya. Jadi dia apa nih? Kenapa juga Onat sebetulnya Bang, kita nyari kembali lagi sih. Kita nyari mana yang budgetnya pas sama kita. Iya benar. Aduh, lumayan. Jadi Kami udah hubungin banyak macam-macam. macam-macam. ST12 kita hubungi. Wih, halo boy. Ya, namanya kita coba-coba kan. Viera. Viera. Ini banyak yang request nih. Jadi kan kalau misalnya aku post di maaf ya aku foto ya. Ya. Kalau misalnya aku posting di story gitu kan, people on sing. Ini banyak yang reply. Ya. Kenapa nggak Viera? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Itu paling banyak Viera. Tapi itu kemarin oke budgetnya sudah Bang. Ternyata oke. Terus kita keep dulu karena kita belum dapat tanggal juga dan kita masih belum tahu nih COVID gimana kemarin. Nah takutnya nanti sudah oke deal malah kita mundur tanggal kan sayang. Jadi kita keep dulu dengan harganya. Wah ini cocoknya udah Viera. Kita nyari lagi talent lainnya. Kita ngubungin Onat juga. Sampai anak kita kabari Bang. Kita tanya mamanya, nggak direspon. Yang kita kaget. Oke kita kabari besoknya baru di follow up lagi dan dijawab. Kita untuk di Jakarta kita Kak. Untuk di luar Jakarta kita ini sambil ngapain gitu loh. Ini ngapain? Kita cuma nyampaikan konsep itu, dia cuma mandu karaoke. Kalau ada di sana aja duduk manis atau mungkin berdiri aja. Sudah gitu loh Mbak maksud gue. Nah dan mereka juga bilang kita belum pernah dapat konsep kayak gini. Kita pikir-pikir lagi ternyata mungkin bisa murah karena ya. belum mungkin kita pikir mungkin bisa murah bisa nih. Ternyata makin mahal dong. Ternyata sangat Yang membengkak. harga tadi ku sensor nanti tuh. Iya. Aduh. Karena itu rahasia dapur Ya. artis kan. Oke. Lanjut. Jadi kita cari sampai di titik akhirnya Momo Geisha kita cari Pak ya. Momo Geisha Jangan sebut harga nih ya. Oh iya, Itu Momo Geisha dan bla 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 bla. Okin juga, Okin harganya cocok, Okin. Ngapain? Karena banyak kan dia punya proyekan yang kita bilang itu Bisa masih bisa menjual dan Bisa menjual masuk masuk si anak-anak cewek-cewek ini Bang. Karena kan logikanya ketika kita bisa datangkan cewek, si cowok ini pasti ngikut dalam event. Ya enggak sih? Ya, itu dia. Cuman kalau kita lihat budgetnya oke. Dan ternyata mereka ngebawa 12 orang. Kalau bisa dibilang itu wajar sebenarnya. Cuman namanya kita hidup Kalimantan. di Zimbabwe kan. Enggak di Kalimantan Utara dan tiketnya kita PP sudah 5 juta. 5 juta kali 12. Kita mau ngapain dengan uang segitu? Kalau itu enggak wajar sebenarnya. Soalnya Makanya aku tuh. pernah ngundang juga yang lain ya. Kayaknya enggak sebanyak itu deh kalau yang solois. Soalnya mereka proyekan. Proyek kan Bang, dia memang udah satu paket, cuman berarti berlima. Cuman bawanya Iya. yang bla bla blanya lah. Nah, ketemulah akhirnya di harga si Onat itu sebenarnya ada perubahan. Dulu ya. Dulu tuh sekian. Nah, kita kabari bla bla bla. Oke, sudah kita keep. Oh, sorry Kak. Kita ada perubahan. Perubahan harganya itu sama dengan Viera. Perubahannya tuh sama-sama berubah intinya, cuman masalah anggarannya beda. Kita sekian Kak. Aduh, enggak ada lagi nih boy ini nih. Berapa orang Onat? Cuman berdua, kebetulan istrinya manajernya dia. Wah, ini lebih hemat nih kayak cuman berdua. Ya udah kita keep Kak, kita DP langsung. DP-nya juga dari event kita yang pertama. Masih untung ya. Sisa uang kolom pertama. Ada sisanya yang sisanya. pertama. Karena kebetulan kalau bisa kita mundur lagi ya kayak event pertama kita juga ya udah buat aja. Kita tiketing Bang dengan sombongnya ya. Dengan sombongnya anak-anak muda ini buat acara tapi tiketing enggak tahu siapa yang main. Yang volume pertama. Volume pertama, tapi ada yang beli gitu lah. Nah, itu yang buat kita kayak sedikit semangat dan bolehlah kita kasih responnya naik dagu bagus sedikit. nih. Responnya bagus juga dan orang nanya-nanya lagi. Itu kita pakai ya biasalah namanya event-event gini pakai buat makan-makan dan kita sepakat bahwa eventnya nanti mau dijalankan lagi apa uangnya dibagi aja. Sepakat semua jalan malah. Akhirnya itulah kita beli merchandise buat DP gedung, kita buat DP talent sudah uangnya habis. Terus gimana kita cari uangnya? Ya sudah kita buat proposal kerja sana sini dan kita memang nggak ada yang ngebantu Bang ya sebetulnya. Kita juga mau bukan kita ladang percontohan lah boleh. Kenapa? Kita mau untuk kayak kita bisa lah buat event tanpa ada sambutan. Ya. Kita bisa lah buat event tanpa. Nah itu maksudku kayak teman-teman sepakat. Ayo kita bisa buat nih, kita bisa. Ya kan? Orang sini nih mungkin kita bukannya ya. Ya. Kadang-kadang tuh
kebanyakan mikir kadang-kadang yang sebenarnya banyak yang pingin bikin acara gini. Ya, Cuman itu tadi gue bilang kebanyakan mikir takut dananya. ya betul. Yang biasanya dana sih. Dana. Kedua juga mungkin ada pengalaman atau apa gitu kan. Ya. Nah, ini kan tadi sudah disinggung sedikit ya. Masalah tiketing. Yang pertamanya pakai tiketing. Yang kedua ini apakah tiket juga? Tentu aja buat nutupin Budget dong. buat nutupin budgetnya Onat ini. Untuk tiket ya. Ini berapa harganya? Jadi Ada ada presale. pre-sale-nya, sistem pre-sale. Untuk pre-sale. Sudah lewat artinya ya. Udah lewat. Ya, ini udah pre-sale ketiga. Tiga. Malah sebenarnya kami kayak nunda-nunda gitu loh. Hmm. Ada bilang, ayo kak beli, oh belum gajian. Yaudah kami perpanjang pre-sale-nya daripada nggak ada yang beli kan. Soalnya kami juga butuh uangnya buat DP-DP kayak gitu. Kita buka rasa dapur ya. Buat teman-teman mungkin yang mau nyontoh boleh dicontoh. Itu halal kok. Yang penting eventnya jalan. Nah, tapi yang sejauh ini yang pre-sale anggap masih pre-sale nih ya. Ya, masih pre-sale. Berapa harga tiket bagi yang Untuk kepingin sekarang nonton? ya? Ini insya Allah nih kita syuting hari tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 12 hari Selasa. Tanggal 12 hari Selasa. Kalau insya Allah jadi ini upload Rabu. Ya. Berapa harganya kira-kira besok? Masih sama. Berapa? 150.000. 150.000. Itu Tiket. untuk satu tiket. Satu tiket Tapi aja. kita buat promo group package. Jadi kayak minimal beli 5 itu dapatnya cuma 130 aja. Jadi hitungannya berlima cuma 650. Oke, biasa itu. Ya, Ya kan? Di mana belinya? bisa kan ada kontak person dan kita Ya, juga biasanya lewat Instagram. kita juga media partner ada. Ya, media partner. Di mana selain lewat Instagram ada tiket apa? Ada kontak person nomor WhatsApp. Bisa juga beli di Nara Coffee langsung. Ya, biasanya tuh kayak teman gitu nah bang. Ya, kita lebih mengandalkan dari teman ke teman sebetulnya. Bener. The power of mouth sih sebetulnya bang. Ya. Kayak sales Aku kita beli sama semuanya. inilah, sama inilah. Oh jadi kami ini nggak ada sistem divisi, nggak ada yang kayak humas acara. Jadi kami semua humas, kami semua acara ya. Adanya di proposal ya gitu. Ya Jadi bagi yang minat ya, tiket sampai saat ini pre-sale 150.000 Ya, bisa didapatkan lewat Instagram People on Sing. launching. atau ada di Instagram nanti ada kontak person ada juga. kontak personnya, silakan hubungi. Ya, Lalu juga kalau misalnya kepingin offline ya, bisa langsung ke ada Nara loh. Coffee. Ada loh orang yang memang suka gitunya. Malas mungkin ada yang males online, Iya, langsung betul. ke DM ya. Ya, Itu bisa langsung ke Nara Coffee ya. ya bisa ke Nara Coffee langsung. banyak juga yang COD tuh, jadi nggak semuanya transfer. Oh bisa COD? Oh bisa, Bisa. COD. Pokoknya ya Kita jemput bola pokoknya. kontak personnya ini kayak sekedar penghubung aja gitu nah. Jadi kalau ada yang saking malas yang tidak mau berjalan, didatangi ya. Ya betul. Ya, Boleh lah. didatangi ya kan. Ya. Nah, ini kulihat di depannya juga ada Tumbler. Tumblr. Ini Ya. merchandise-nya People Salah on satu Sing volume 2. Kalau ada buka Instagram kalian ya, ini juga kalian mengeluarkan beberapa merchandise. Apa aja merchandise-nya? Macam-macam. Sampai sejauh ini. Yang pertama ada. Tumblr ya. Pertama Tumblr itu macam-macam desainnya. Tumblr. Ada 2 desain dia, warna hitam sama putih. Terus ada t-shirt juga. T-shirt. T-shirtnya tuh kita ada 3 sebenarnya. desain. Jadi 4 dong berarti. ya. Sama ada satu lagi itu line up. Itu diperuntukkan untuk talent-talent sebenarnya. Jadi ada ya kenang-kenangan lah. Kita pernah satu panggung bareng biasa kayak kaos-kaos line up ada nama-nama yang di belakang. Terus ada kaos yang limited. Limited itu kayak ini diproduksi cuma beberapa aja dan desainnya emang bener-bener ya kita buat lah. Dan yang untuk t-shirt basic itu buat bundling di tiket. Kan kita punya paketan juga bang. Oh, ada ya. Ada. Jadi tadi tiketnya 150.000 cuma tiket doang. Tiket doang. Ya, Tapi tiket kalau mau masuk aja. banding boleh. Bandingnya ya pasti lebih murah. Dengan harga 310 itu bisa dapat tiket udah dapat baju tapi basic t-shirt sama tumbler sama nanti ada stiker Stiker. pack. Stiker. Ya, ada stikernya. Tapi kalau mau beli satuan, ini kayak tumbler. Boleh. 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 Berapa dia harganya dia? 110. 110 untuk Ya. tumbler. Ya Tumblr. Tumbler. Sama ya, hitam putih ya. Semua Ya, harganya. sama. Ya. Lalu kalau t-shirt berapa? Basic Bisa 150. 150 basic, standar ya. Yang limited 170. 170. Apa bedanya? Tadi Desainnya lebih bagus. artworknya tadi.
Lebih Sama bahan. Biasa sih kalau kayak gitu kan. Masalah di Untuk bahan. ukuran nggak ada tambahan lagi. Siapa tahu ini kan Boleh. ada badan yang Boleh. agak-agak kurus banget. Iya. kayak aku, ya kan? Ya. Pasti biasanya kalau kan biasanya ada biaya tambahan tuh. Ya, bisa. Berapa Itu harganya bisa. biasanya? Kalau Tambahannya tergantung dia mau tambah berapa XL-nya nih ya. Biasa kalau kayak cuma naik 1 tuh tambah 5.000. Kayak gitu. Jadi masih kisaran mungkin Iya, kalau ada yang harga dasar biasa. 150, kalau yang limited 170. Ya. Kalau misalnya ada badannya yang agak kurus ya, Tergantung tambahannya ya. Aku mau ngomong tadi loh. Tergantung seberapa besar lah. ya kan? Itu nambah sedikit lah ya. Ya. Nah, kalau kalau harapan dari panitia nih gimana? Jadi terlepas harapan untuk acara ini maupun Ya. dunia panggung secara keseluruhan gimana? Dari Anggi dulu. mungkin. Boleh. Untuk harapan ya pastinya dari semua penyelenggara mau acaranya ya berjalan dengan lancar. Terus itu juga semuanya happy yang datang, tiket terjual habis dan tidak terjadi apa-apa. Terus kemudian jangan sampai rugi lah intinya bang. Intinya gitu bang. Jadi ya karena kita bukan sebenar-benarnya IO, jadi acara ini jalannya sudah alhamdulillah. Karena kalau bisa dibilang kita mencoba buat standar baru event bang. Ya kan kita tahu sendiri event-event yang ada di Tanjung Selor bagaimana dan kita coba buat rules-nya sendiri dan kita buat standarnya sendiri karena memang itu tadi sebenarnya kita buat panggung ini buat kita dan kasarannya kalau bisa dibilang juga Onat itu buat narik-narik orang aja buat datang tapi buat nonton kita sebetulnya kita nih anak-anak daerah ini kan nah kayak gitu dan juga kalau memang dia tidak untung jangan rugi lah cuman itu aja. Yang Kalau penting dari itu Tira ya. sendiri gimana? Kalau aku harapanku yang seperti kata Anggi tadi ada ngomong, aku pengen kayak siapa tahu dengan adanya People on Sing volume 2 kali ini orang-orang yang lain tuh juga mau untuk membuat event buat nge-trigger lah. buat meramaikan Tanjung Selor. Itu sih aku dan juga biar teman-temanku yang panitia ini juga bisa belajar cara buat event gitu. Siapa tahu nanti bisa menginfluence teman-teman yang lain di luar panitia ini buat Betul. bikin acara ya. Siapa tahu tiba-tiba Ada dapat ilmunya. sudah selesai kan semua membuat event jadinya. Amin. Rame. Amin. Semoga Rame lebih Tanjung banyak Selor. lagi ya. Ya. Mending kita malah adu di event bang, kita adu berpikir, kita adu konsep daripada kita harus cuman diam-diam ya kan, Ya, biar bisa ngomongin berkembang orang. juga. Aku malah berharap ya acaranya sukses pasti. Amin. Amin. Tujuannya supaya satu ya, supaya akan lebih banyak lagi acara seperti ini. Ya, Aku amat sangat berharap. Ya kita sudah kering banget event di Betul. Tanjung ini sudah berapa tahun Ya, ya. Sangat-sangat sedikit. Terakhir event besar yang orang kita benar-benar awal 2020 ya, ya kan. Jadi semoga acaranya sukses ya. amin. Ya, semoga acara sukses dan semoga nanti kita bakal ada lagi event-event selanjutnya Ya. dan juga People on Sing kalau memungkinkan ada volume 3-nya. Amin. Semoga. Aku tertarik loh tadi sama bintang tamu yang gagal tadi. Yang mana satu nih ya? Hah? Yang mana? Bukan ST12 tapinya. Enggak penting. Cut. Kira. Sensor lagi kayaknya. Viera ya. Viera. Karena masih memungkinkan. Betul. Masih memungkinkan buat dari sisi budget. Ya. Ya. Aku tahu kok harganya tahu kok dia. Sama Widi tahu. Ya. Oke. Jadi semoga sukses dan juga semoga acara ini bakal lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Oke, demikian kita pertama podcast kita kali ini bersama Anggi dan juga Dira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa beli tiket ya semuanya. Ya, jangan lupa beli tiket. Jangan lupa beli Masih tiket. pre-sale 3. Jangan lupa dandan sekeren-kerennya datang ke People on Sing. Yes. 22 Juli 2022. Di Grand Ballroom. Grand Ballroom. Tadi kelupaan juga. Grand Ballroom. Di Jalan Cepedak Jalan guys. Ulangi. Dak. Semua yang harus biasa datang. buat acara nikahan itu loh guys. Ya, karena kita belum punya gedung representatif di sini, jadi kita pengen ada dulu dan yang budgetnya cukup. Oke, jangan lupa datang semuanya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you.